Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Adi Suryanto dengan NIM 4142211020. Di sini saya akan mengisahkan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dengan judul Teladan Kesabaran dan Keteguhan Iman. Alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Rasa sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin adiknya sebenarnya cukup wajar, karena Nabi Yusuf dan adiknya tidak memiliki ibu karena telah meninggal dunia ketika melahirkan Bunyamin. Karena sebab itulah Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Terlebih lagi saat Nabi Yusuf alaihissalam dan mengetahui akan mimpi Yusuf, semakin bertambah pula pengawasannya untuk keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisahkan kedua orang tuanya, dan 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf alaihissalam sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudaranya pun ikut tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf alaihissalam hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah saudara kandung mereka karena berbeda ibu. Alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang dengki kepadanya berkumpul. Namun dalam musyawarah itu Bunyamin tidak diikut sertakan karena ia adalah adik kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka berencana untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam, yakni dengan membuangnya ke dalam sebuah sumur. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta ayah mereka untuk mengizinkan membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke suatu tempat. Mereka pun berhasil mengajak Nabi Yusuf alaihissalam pada hari berikutnya dan pergi dengannya di gurun. Mereka lalu memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur tanpa mengenakan pakaian. Untuk mengelabuhi ayahnya, saudara-saudara yang benci kepada Nabi Yusuf itu menyembelih hewan sejenis kambing atau rusa, lalu melumurkan darah binatang tersebut ke pakaian Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka membawa pulang pakaian tersebut. Nabi Yakub alaihissalam memegang pakaian anaknya lalu memperhatikan pakaian Nabi Yusuf tersebut. Ia melihat pakaian itu utuh dan tidak ada tanda-tanda cakaran atau robek. Serigala apa yang makan Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia memakan dari dalam pakaian tanpa merobek pakaiannya? Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam mengenakan pakaian lalu ia dimakan serigala, semestinya pakaian tersebut akan robek. Seandainya ia telah melepas bajunya untuk bermain dengan saudara-saudaranya, maka bagaimana pakaian tersebut dilumuri dengan darah sementara saat itu tidak menggunakan pakaian? Berdasarkan bukti-bukti itu, Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa mereka berbohong. Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimakan oleh serigala. Nabi Yakub mengetahui bahwa anak-anaknya berbohong. Ia mengungkapkan hal itu dalam perkataannya yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka datang membawa pakaian gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimulah sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesadaran dan baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surah Yusuf ayat 18. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi budak di Mesir.
Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan di dalam sumur lalu dijual di pasar. Suatu saat ada kafifah yang sedang berjalan menuju Mesir, yaitu satu kafifah besar. Semua kafifah itu menuju sumur. Mereka berhenti untuk menambah air. Mereka mengulurkan timba ke sumur. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bergelantung pada timba tersebut. Orang yang mengulur timba mengira bahwa timbanya telah penuh dengan air. Namun kemudian dilihatlah ternyata seorang manusia telah itu menjual Nabi Yusuf ke pasar seperti riwayat Al-Quran. Lelaki yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah orang sembarang, tetapi ia seorang yang penting. Ia termasuk seorang yang berasal dari pemerintahan yang berkuasa di Mesir. Ia adalah seorang menteri di antara menteri-menteri raja, yaitu ketua menteri yang bernama Al-Aziz. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaika. Hari demi hari berlalu, Nabi Yusuf pun semakin tumbuh menjadi dewasa. Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah diberi kemampuan untuk mengendalikan suatu masalah, dan ia diberi pengetahuan tentang kehidupan dan peristiwa-peristiwanya. Ia juga diberi kemampuan berdialog dan dapat menarik simpati orang yang mendengarnya. Nabi Yusuf alaihissalam diberi kemuliaan sehingga ia menjadi pribadi yang agung dan tak tertandingi. Tuannya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam padanya. Ia mengetahui bahwa Nabi Yusuf memiliki kejujuran, kemuliaan dan istiqomah, keteguhan lebih dari siapapun yang pernah ia temui selama hidupnya. Nabi Yusuf alaihissalam diberi wajah yang rupawan sehingga membuat Zulaika, istri Al-Aziz, terpesona. Ia merayunya dengan terang-terangan. Wanita itu menutup semua pintu dan melupakan rasa malunya. Kemudian ia menganggapnya rasa cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Godaan dari wanita itu merupakan godaan yang cukup berat, namun beliau mampu untuk melawannya. Zulaika mengulurkan tangannya kepada Yusuf dan berusaha untuk memeluknya. Nabi Yusuf alaihissalam berputar dan berlari menuju pintu. Lalu ia dikejar oleh wanita itu dan wanita itu menarik-narik pakaiannya. Keduanya sampai di pintu, namun tiba-tiba terbuka. Suaminya dan salah satu kerabatnya ada di muka pintu yang terbuka itu. Setelah melihat suaminya ada di depannya, segera menggunakan kelicikannya, wanita itu berbicara dan melontarkan tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang terdapat Al-Quran berikut ini. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya menjadi suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seorang yang istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Quran Surat Yusuf ayat 25. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menuduhkan diriku, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis itu koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta, dan baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Yusuf ayat 26-27. Setelah mengetahui siapa yang salah, si suami mengakhiri masalah tersebut. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun pergi. Tuan-tuan itu tidak meminta perincian peristiwa dari yang terjadi antara istri dan pemuda yang mengabdi kepadanya. Yang itu minta adalah agar pembencinya itu ditutup sampai di sini saja. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara tanpa kesalahan. Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara dengan adanya berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang terus menjadi perbincangan di dalam negeri Mesir. Pemerintah merasa kewibawaannya dipertaruhkan. Lalu bagaimana dari pemerintah menetapkan Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara untuk menempuhkan berita tanpa tentang istri Nabi Yusuf yang terus menjadi pembicaraan. Menafsirkan mimpi sang raja. Suatu hari raja bermimpi dalam tidurnya. Ia tersebut memimpikan gusar sehingga meminta para ahli tafsir untuk menafsirkannya. Namun tak seorang pun dari mereka yang memberikan jawaban yang memuaskan. Kabar mengenai mimpi sang raja akhirnya sampai ke telinga petugas pemberi minum raja yang dulu sempat dipenjara. Ia pun segera bergegas ke
ke tempat sang raja dan menceritakan apa yang dialaminya bersama Yusuf. Kemudian raja mengutus orang itu penjara untuk menemui Yusuf dan bertanya kepadanya perihal mimpinya. Beberapa saat kemudian memberi minum sang raja mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang berada di penjara. Utusan itu menanyakan kepada arti dari mimpi sang raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun mampu menafsirkan mimpi sang raja. Ia menjelaskan kepada utusan itu seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Setelah mendengar itu, maka utusan tersebut menyampaikan apa yang diucapkan Yusuf kepada sang raja. Mendengar semua penjelasan dari Yusuf alaihissalam, raja menjadi heran. Kemudian ia berkata, "Siapa gerangan orang yang dipenjara itu? Sungguh luar biasa. Ia menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan ia lebih tahu memberitahu cara-cara mengatasi persoalan yang akan terjadi tanpa meminta upah atau balas." Kemudian raja mengeluarkan perintah agar Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara dan dihadirkan kepadanya. Lalu utusan raja pergi ke penjara. Utusan itu bukan utusan pertama yang merupakan pemberi minum, namun ia adalah seorang yang menyandang jabatan penting. Ia meminta kepada Yusuf agar keluar dari penjara dan menemui raja. Namun ternyata Nabi Yusuf alaihissalam menolak keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dicabut. Sebelumnya Nabi Yusuf masuk penjara karena tuduhan telah memotong tangan para wanita. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri di Mesir. Setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, raja mengangkatnya menjadi menteri seperti dalam ayat Al-Quran. Raja bersabda, "Bawalah Yusuf ke hadapanku, aku hendak mengangkatnya menjadi pembantu pribadi." Setelah bercakap-cakap dengan Yusuf sekedarnya, ia pun bersabda, "Mulai hari ini kau menjadi anggota penjabat tinggi di antara kami dengan kepercayaan penuh." Yusuf menjawab, "Angkatlah aku menjadi menteri urusan perbendaharaan negara. Aku tidak akan menyia-nyiakan kewajiban itu. Lagi pula aku juga tahu mengurusnya." Yusuf menyatakan kesanggupannya bukan karena kesombongan, tapi ia tahu bahwa ia tidak dapat membuat banyak untuk kemakmuran rakyat tanpa jabatan itu di tangannya. Kemudian masa penceklik itu pun tiba, dan itu tidak masalah bagi negeri Mesir karena perselisihan telah disediakan oleh Nabi Yusuf yang menjamin dengan baik rakyat Mesir selama 7 tahun berturut-turut. Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan saudaranya. Saat itu kelaparan dan penceklik tidak hanya terjadi di negeri Mesir, namun terjadi juga di negeri dekatnya seperti negeri Kanaan yang ditempati ayah dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya telah mengalami masa susah pangan. Rakyat yang tinggal di negeri itu sekitar Mesir meminta pertolongan ke Mesir, tidak kecuali saudara-saudara Yusuf yang dulu pernah membuangnya karena berbaris dalam rombongan orang-orang yang membutuhkan. Saudara Yusuf yang datang ke Mesir 10 orang seharusnya mendapat jatah 10 beban unta, tapi Yusuf tahu yang tinggal di Kanaan dan 2 orang itu ya ayahnya sendiri dan adiknya Bunyamin. Untuk mereka Yusuf menambahkan jatah untuk 2 orang lagi. Mereka tiba di rumah, mereka menceritakan tentang semua yang dialami ketika di Mesir, termasuk pesan dari menteri atau Yusuf. Mulanya ayah mereka Yakub alaihissalam keberatan apabila Bunyamin akan dibawa serta ke Mesir, namun akhirnya 10 saudara Yusuf bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yakub pun memberi izin. Meski saudara-saudara Yusuf telah berbuat aniaya terhadap dirinya, namun Yusuf telah memaafkannya dan membebaskan mereka dari berbagai tuntutan. Kemudian Yusuf menyuruh mereka untuk pulang dan membawa keluarganya yang berada di Kanaan untuk ke Mesir dengan membawa baju Yusuf untuk dilekapkan ke wajah ayahnya Yakub. Selanjutnya mereka pulang ke negeri Kanaan untuk menemui ayahnya. Para anak-anak Nabi Yakub masih di perjalanan di rumah Nabi Yakub dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
dapat mencium bau-bau Yusuf yang sedang dibawa oleh saudara-saudaranya meski jaraknya sangat jauh. Perasaan Nabi Yakub itu diungkapkan kepada cucunya, namun cucunya tidak percaya karena kakeknya tersebut masih teguh berpendidikan bahwa Yusuf alaihissalam masih hidup. Nabi Yakub sudah lama tidak dapat melihat karena memikirkan anaknya Yusuf yang terpisah sekian lama, dan akhirnya dapat melihat kembali dengan bantuan baju Yusuf. Melihat peristiwa itu, anak-anak Yakub memohon ampunan dan mengaku telah berbuat salah, dan Nabi Yakub alaihissalam berjanji untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah kesabaran dan keimanan. Yang kedua adalah pentingnya kejujuran dan integritas. Yang ketiga adalah kebaikan akan mendapat balasan. Yang keempat adalah perencanaan dan kebijaksanaan. Yang kelima adalah pengampunan yang diberikan untuk saudara-saudaranya. Yang keenam adalah keadilan dan keadilan sosial. Yang ketujuh adalah pentingnya menjaga amanah. Dan kedelapan adalah pengorbanan demi kebaikan orang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.